Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Mustika Syarifah SPD. Saya guru di SMA Islam Al Istiqomah sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan submateri simpangan rata-rata di SMA Islam Al Istiqomah kelas 12 IPS 2 secara luring. Berikut rekaman video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ismail untuk memimpin doanya. Duduk siap? Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa selesai. Terima kasih kepada Ismail yang sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Ami. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Alimudin. Seri. Hadir. Laila. Hadir, Bu. Fikri. Hadir, Bu. Ismail. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Kemudian terakhir Rita. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, sebelum kita belajar ya, kita harus mempersiapkan alat perlengkapan pembelajarannya. Yang pertama, ada buku tulisnya? Ada. Kemudian buku paket siswa ada tidak? Kemudian yang
ketiga ini bahan ajar. Ada. Ada ya, bahan ajar sudah Ibu berikan hari Sabtu kemarin agar kalian bisa mempelajarinya. Kemudian yang keempat ini ada LKPD. Untuk LKPD nanti Ibu berikan saat diskusi kelompok. Nah, ini dia. Anak-anak, ada yang tahu nggak bulan ini bulan apa? Bulan Oktober. Pasti sudah tahu bulan ini adalah bulan Oktober. Oktober. Di bulan Oktober ada hari besar nasional apa saja? Oke, Sophie Ada apa? Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Betul. Selanjutnya, Wita? Ada Hari Santri Nasional yaitu tanggal 22 Oktober. Iya. Selanjutnya ada hari besar nasional apa lagi? Oke, Nuraida. Ada Hari Batik tanggal 2 Oktober. Ada hari batik. Ada lagi hari besar nasional? Oke, Laila. Tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Betul, ya. Nah, tadi hari besar nasional sudah kalian sebutkan. Yang akan Ibu bahas yaitu tentang Hari Kesaktian Pancasila, yaitu lahir pada tanggal 1 Oktober atau diperingatinya hanya pada tanggal 1 Oktober. Ada yang tahu kenapa tanggal 1 Oktober ini harus diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Oke, Laila dulu. Apa Laila? Terkait G30 SPKI. Betul, ini ada sangkut pautnya dengan gerakan 30 SPKI, yaitu pada tanggal 30 September ya. Kemudian ada lagi, kenapa harus diperingati? Untuk mengenang sejarah. Untuk mengenang sejarah. Betul, ada lagi? Oke, Sri apa Sri? Untuk mengenang para pahlawan. Untuk mengenang para pahlawan. Betul ya? Ini alasan-alasan kenapa tanggal 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini ada yang tahu ini tokoh siapa ini? Oke, Rashida Muhammad. Yamin. Ada yang tahu siapa Muhammad Yamin? Saya. Oke, Ami apa Mi? Beliau adalah tokoh yang merumuskan Pancasila. Betul. Yamin ini adalah salah satu tokoh perumus Pancasila. Kemudian selanjutnya, nah ini ada item apa ini? Ini ada gambar apa ini? Kamera. Berarti saatnya kita nonton film dulu ya. Oke, kita tonton dulu. Nah, ini disimak baik-baik ya. Tadi kalian sudah menonton videonya. Kira-kira pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Siapa? Oke, Ali apa Li? Kerja keras. Kerja keras. Ada lagi? Ibu. Mail apa? Percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Iya, kita harus percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Ada lagi? Fikri apa? Usaha yang keras akan menghasilkan hasil yang maksimal. Betul. Ya, ini adalah video motivasi ya. Ketika kalian menganggap kemampuan kalian itu hanya sampai D, ya. Tapi kalau kalian mampu dan kalian mau, ternyata kemampuan kalian itu bisa sampai Z. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini materi kita hari ini adalah tentang ukuran penyebaran data. Nah, yang sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan akan tahu nih manfaat mempelajari ukuran penyebaran data. Ada yang tahu manfaatnya untuk apa? Saya Bu. Oke, apa? Bagaimana? Bagaimana data itu menyebar. Betul. Selanjutnya ada lagi. Oke, Najwa. Membagi kelompok data menjadi homogen dan heterogen. Membagi kelompok data menjadi homogen dan heterogen. Ada lagi yang mengetahui manfaat ukuran penyebaran data? Kalau tidak ada, nah Ibu kasih tahu. Ini dia manfaatnya ya terhadap perhitungan dispersi atau ukuran penyebaran data, yaitu membandingkan sebaran data dari dua atau lebih. Kemudian ini menentukan apakah nilai rata-ratanya itu benar-benar representatif atau tidak. Nah, selanjutnya tadi yang dikatakan Najwa, membagi kelompok menjadi yang homogen dan heterogen. Nah, kemudian nanti ketika kalian sudah kuliah, kalian harus melakukan penelitian. Nah, ukuran penyebaran data ini digunakan untuk pengujian hipotesis. Apakah data atau dua sampel yang kalian gunakan ini berasal dari populasi yang sama atau tidak? Nah, ini dalam ukuran penyebaran data itu ada beberapa submateri. Hari ini yang akan kita pelajari hanya simpangan rata-rata. Coba. Gimana Maulida? Ibu, apakah ada hubungannya simpangan rata-rata dengan nilai
adalah hubungan antara simpangan rata-rata dengan rataan hitungan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita masih menggunakan pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Ya, di sini ada kegiatan literasi, kemudian ada penilaian sikapnya. Di sini ada rasa ingin tahu penilaian sikapnya, kemudian disiplin, dan terakhir yaitu bekerja sama. Ya, untuk penilaian kognitif yang pertama ini, kalian mampu menerapkan rumus simpangan rata-rata pada data tunggal maupun data kelompok. Yang keduanya, menganalisis masalah yang berkaitan dengan simpangan rata-rata yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Terakhir ini adalah penilaian keterampilannya, yaitu kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simpangan rata-rata dengan benar. Nanti kalian akan ada presentasi sebagai penilaian keterampilan. Nah ini, coba ibu ingatkan lagi, masih ingat gak bagaimana cara mencari mean, rata-rata, dan juga cara mencari nilai tunggal? Ada yang masih ingat? Oke, Fikri apa? Untuk mencari mean harus dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah semua frekuensi. Betul, masih ingat berarti ya cara mencari mean atau nilai rata-rata. Kemudian, masih ingat gak bagaimana cara mencari nilai mutlak? Gimana? Mencari nilai mutlak? Oke, Rami apa nih? Nilai mutlak itu nilai dari positif atau negatif, maka nilainya pasti. Betul ya. Ketika bilangan itu positif atau negatif dan memakai nilai mutlak, simbol nilai mutlak, maka hasilnya akan positif. Nah, ini berarti di sini akan ada permainan dulu. Kita masuk ke Quizizz. Silakan dibuka handphonenya, kemudian masuk ke browser, ya, klik Quizizz. Kemudian di situ klik Join Game. Nah, silakan. Ini kode kelasnya. 58741. Nah, 3 orang lagi. Siapa yang belum? Nurida sudah masuk belum? Sudah. Siapa yang belum? Maulida sudah? Ya, kita mulai saja ya. Nah, siap-siap ya. Nah, ini dia. Silakan dijawab dengan benar. Nah, ini contoh Fikri yang jadi juaranya. Sementara ya Fikri. Ini ada Ismail. Ismail sekarang naik ke peringkat 2. Ini totalnya ada 4 soal ya. Nah, oke, Nuraida sudah naik ke peringkat 2. Laila memimpin ya, Laila. Nah, yang bawah ini Rita, Reza masih 2 soal yang di bawahnya. Boleh dipakai dulu. Ya. Sudah? Laila udah semuanya? Nah, ini untuk sementara Laila ya yang jadi juaranya atau di peringkat pertama. Kita lihat nanti apakah hasilnya berubah atau tidak. Nah, ini sudah habis ternyata waktunya. Ini
Oh, yang pertama ada Laila, kedua Nuraida, dan ketiga Ismail. Kita aplaus dulu. Nah, itu sebagai pengingat ya, materi hari ini ada hubungannya dengan kataan hitung dan juga nilai mutlak. Kita lanjutkan materinya. Nah, anak-anak, ini dia skenario pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada diskusi kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagikan dan kalian juga duduk sudah sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua ada presentasi. Nanti ada perwakilan kelompok untuk presentasi dan terakhir ini ada penilaian individu. Nah, dipersiapkan. Nah, ini untuk masalah 2.1 yang harus kalian diskusikan nanti bersama kelompok ya. Di sini di masalah 2.1 ada beberapa ini penilaian harian Raina. Ternyata dari semua mata pelajaran ini dia mendapatkan nilainya seperti ini. Nah, kemudian ini ada satu nilai mata pelajaran yang hilang. Nah, tapi diketahui rataan hitungnya adalah 6 ya. Dari data yang hilang itu ternyata ada rataan hitungnya yaitu 6. Nah, bagaimana dengan simpangan rata-rata dari data penilaian harian milik dari Raina? Nah, itu silakan kalian diskusikan, kemudian disimpulkan bagaimana nilai-nilai yang didapatkan oleh Raina. Selanjutnya, ini adalah masalah 2.2. Di masalah 2.2, nah ini tentang presentase siswa sekolah dasar kelas 2 mengenai dua kemampuan. Yang pertama ada kemampuan baca, kemudian yang keduanya ada kemampuan matematika. Nah, nanti kalian harus membandingkan bagaimana penyimpangan nilai data dengan rata-ratanya dari masing-masing kemampuan, baik itu kemampuan baca maupun dari kemampuan matematikanya. Yang kedua, nah nanti kalian lihat bagaimana dengan nilai rata-ratanya. Lalu kemampuan mana? Kemampuan mana yang memiliki penyebaran data yang lebih merata dari dua kemampuan ini. Terakhir, bagaimana dengan presentase penyebaran data dari masing-masing kemampuannya, apakah besar atau kecil. Nah, itu dua masalah yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya. Untuk kelompok sudah dibagi ya. Nah, nanti kalian tuliskan bagaimana strategi penyelesaian dari dua masalah tersebut. Nah, ini kelompok 1, Ami ya. Sudah ada Ami sebagai kelompok? Oke. Kemudian yang kedua Wita. Ada. Kelompok 3 Sophia. Ada. Terakhir kelompoknya Fitri. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1. Kemudian Fitri. Kelompoknya Ami, terakhir kelompoknya Sophia. Nah, silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompok. Boleh kita membantu supaya ada
Kelihatan tidak soalnya? Nah ini tinggal dijawab nih. Ada berapa jumlah harimau dalam foto ini? Nah, ada berapa? Apakah ada 4, 8, 14, atau 16? Nah, coba perhatikan dengan baik-baik. Kira-kira berapa jumlah gambar harimau di gambar ini? Coba berapa? Berapa? Apakah ada 4, 8? Apakah 4, 14, atau 16? Sudah ada 4 orang yang mengirimkan jawabannya. Kira-kira ada berapa nih jumlah harimau dalam foto ini? Salah? Nah, kita lihat nanti jawabannya. Sudah sabit? Sudah? Sudah ada 8 ya? Nah, kita lihat ya. Ada berapa jumlah harimaunya? Ada 8? 8? Nah, kita cek. Totalnya yang benar adalah ada 16 harimau. Kalian kurang fokus atau kurang teliti? Satu kali lagi silakan. Ini ada gambar sepatu, harganya ini 30 atau totalnya 30. Ada sepatu orang 20. Ada orang fluid 13. Nah, berapakah jumlah ini? 1 sepatu, 1 orang, dan 1 fluid. Apakah 15, 20, 25, atau 30? Guysnya kita beri plus untuk semuanya. Berarti kalian ya silakan lebih teliti lagi. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya tentang presentasi. Siapa yang mau presentasi untuk masalah 2.1? Kelompoknya Pak? Kelompoknya Fikri boleh. Silakan Fikri. Kelompoknya Fikri untuk ke depan presentasi. Kelompok Fikri yang ini bukan Dik? Ini ya? Nah, ini. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan masalah 2.1 yang akan dibawakan oleh Muhammad Fikri Abdul Aziz. Padanya kami Untuk mempresentasikan, untuk mengetahui simpangan rata-rata yang perlu kita tahu, langkah utama yaitu mencari rataan hitung atau mencari rata-rata. Nah, yang diketahui di sini rata-ratanya adalah 6. Maka 6 terus sama dengan nilai-nilainya kita tulis kembali. Kan ada 4, 1, 5-nya ada 3, 6. Terus kemudian dibagi 12 karena seluruh datanya ada 12. Setelah ini dijumlahkan 4 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya, hasilnya sama dengan 64. Terus yang dipertanyakan adalah A. 64 ditambah A dibagi 12. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengganti posisi. Kan di sini 6, 4 ditambah A dibagi 12. Nah, 12 ini kita pindah posisi ke sebelum sama dengan. Kalau dipindah posisi dari bagi maka menjadi kali. 6 kali 12 sama dengan 64 ditambah A sama dengan 72 sama dengan 64 tambah A. Kemudian 72 dikurangi 64 sama dengan A, maka nilai A nya yaitu 8. Setelah diketahui nilai A nya,
Lalu masukkan rumus simpangan rata-rata, yaitu jumlah nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Maka hasilnya sama dengan 0,83. Oke, untuk masalah 2.1, simpangan rata-rata yang didapat oleh kelompok Fikri adalah berapa? 0,83. 0,83. Kelompok lain, ada yang punya jawaban berbeda dengan kelompoknya Fikri? Ada Bu? Ada kelompoknya Sophia. Oke, silakan kelompoknya Fikri duduk kembali. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Fikri. Nah, silakan Sophia. Untuk perbedaannya dengan kelompoknya Fikri yang bagaimana? Ini yang Sophia bukan? Iya. Yang mana? Ini tadi. Ini? Iya. Oke, silahkan. Perbedaannya di mana dengan kelompok Fikri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perbedaan hasil kerja kelompok kami dengan kelompok sebelumnya yang akan dijelaskan oleh Siti Sophia. Perbedaannya tadi kan kelompok sebelumnya menghitungnya dengan Jadi dijabarkan itu, tujuannya dijabarkan. Sedangkan kelompoknya Sophia bagaimana ini? kelompok kami dengan penyelesaian masalah 1 dengan menggunakan data kelompok. Oh, dibuatkan tabel, ya, Iya. lebih mudah. Nah, terus gimana? Kalau nilai A-nya bagaimana Sophia? Sama tidak dengan kelompoknya Fikri? Nilai A-nya 8. Sama ya. Nah, perbedaannya berarti di sini hanya mencari simpangan rata-ratanya. Kelompoknya Sophia menggunakan bantuan tabel. Di mana isi tabelnya ada tabel pertama atau kolom pertama isinya ada data, jumlah data yang dilambangkan XI. Kemudian kolom kedua yaitu frekuensi yang dilambangkan FI. Kolom ketiga ada XI dikali FI yaitu nilai data, jumlah data dikali frekuensi. Kolom selanjutnya ada nilai mutlak XI dikurang X bar. Kolom terakhir ada FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Itu data-datanya. Sedangkan simpangan rata-rata yang dibutuhkan berarti kolom mana aja Sophia? Kolom frekuensi sama FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar yang ini. Nah, berapa hasilnya? Masukkan rumusnya. Ini FI sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar yang mana yang kolom terakhir. Masukkan nilainya berapa? 10. Tinggal tulis 10. Terus dibagi sigma FI frekuensi, mana jumlah frekuensinya yaitu 12. Tinggal simpan di sini. 10 dibagi 12 ini bisa disederhanakan yaitu dengan masing-masing dibagi 2. 10 dibagi 2 5, 12 dibagi 2 6. Yaitu hasilnya 5 dibagi 6 adalah 0,83. Oke, hasilnya adalah 0,83. Sedangkan yang Fikri tadi berapa sih? Sama ya. Berarti perbedaannya hanya di cara menyelesaikannya saja. Ya, terima kasih kelompoknya Sophia. Kita tepuk tangan dulu. Dan dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah yang kedua, masalah 2.2, mau sama kelompok mana? Untuk presentasi masalah 2.2. Oke, kelompoknya Wita, silakan kelompoknya Wita. Wita yang mana yang ini? Ini? Atau ini? Iya. Ini ya? Ya kan? Nah, coba. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah tentang 2.2 yang akan disampaikan oleh Wita. Ada juga dari kemampuan matematika
rumusnya. Dalam kemampuan baca, dalam frekuensinya itu ada 7. Kemudian nilai titik tengahnya 20, FI dan XI-nya itu 140. Sehingga meannya itu dari mana? Yaitu jumlah dari FI kali XI dibagi dari frekuensi, yaitu 1790 dibagi 60, hasilnya 29,8. Kemudian harus ada XI dikurangi mutlak X bar, yaitu dari mana hasilnya? Dari XI-nya itu 20, berarti 20 dikurangi 29,8 hasilnya 9,8. Kemudian FI dikali X nilai tengah dikurangi X bar, hasilnya 68,6. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa simpangan rata-rata dari kemampuan baca yaitu 292,8 dibagi 60, hasilnya 4,88. Simpangan rata-ratanya berapa? 4,88. 4,88. Nah, yang lain, kelompok yang lain sama atau ada perbedaan dengan kelompoknya Wita untuk kemampuan baca FI? Simpangan rata-rata kemampuan baca kelompoknya Wita adalah 4,88. Kelompoknya yang lain sama? Sama. Ya? Sama? Kalau sama berarti kita lanjut ke kemampuan yang matematika. Mau kelompok siapa yang presentasi? Oke, kelompoknya Ami. Boleh kelompoknya Wita diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompoknya Ami untuk masalah 2.2 tapi yang kemampuan matematikanya. Kira-kira bagaimana simpangan rata-rata yang didapat dari kemampuan baca dan juga kemampuan matematika? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menyelesaikan permasalahan 2.2 yang akan disampaikan oleh kami dari selanjutnya. Oke, siap. Ami, silakan. Nah, dalam penyelesaian 2.2 tadi kan ada 2 kemampuan. Yang pertama kemampuan baca, yang kedua kemampuan matematika. Nah, yang pertama kemampuan baca sudah ditentukan sama kelompok sebelumnya. Nah, saya akan menyimpulkan yang kemampuan matematika. Nah, caranya itu sama kayak kelompok sebelumnya. Semua caranya sama, namun SR-nya berbeda. Nah, cara mencari SR yaitu jumlah FI sama harga dikali harga mutlak sama X bar, dan ini jumlahnya lalu dibagi frekuensi. Nah, maka hasilnya adalah 5,4. Jadi kemampuan matematika SR-nya itu adalah 5,4. Oke, berarti simpangan rata-rata untuk kemampuan matematikanya berapa? 5,4. 5,4. Kalau yang lain sama atau ada perbedaan? Sama. Ya, kalau sama berarti kita langsung ke evaluasi. Semua masalah sudah dipresentasikan. Nah, sekarang gilirannya tanya jawab tentang masalah 2.1 maupun 2.2. Nah, kita mulai dari masalah 2.1 dulu. Nah, ini bagaimana simpangan rata-rata yang didapat oleh masalah 2.1? Tadi berapa simpangan rata-ratanya? Kemampuan baca 16%, kemampuan matematika 17%. Berarti perbedaannya hanya berapa persen? 1%. Perbedaan untuk simpangan presentasi simpangan rata-rata kemampuan baca maupun kemampuan matematika hanya 1%. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini tentang masalah 2.1 maupun masalah 2.2. Nah, ini kesimpulannya simpangan rata-rata. Coba ada yang bisa menyimpulkan simpangan rata-rata itu apa? Kelompok Wita, oke? Apa Wit? Penyimpangan masing-masing nilai terhadap nilai rata-rata. Penyimpangan masing-masing nilai terhadap nilai rata-rata. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa mempelajari materi tentang simpangan baku. Nah, ini selanjutnya adalah penilaian individu. Silakan dikerjakan ini selama 5 menit.
kemudian dikumpulkan. Sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, ya Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nah, silakan buka kelas poinnya lagi. Kemudian tuliskan perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Nah, ini sudah ada yang mensubmit ya jawabannya. Selalu menyenangkan, oh very happy, kemudian alhamdulillah ya, rata-rata ini menjawab atau mengirimkan jawaban menyenangkan atau pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Nah, sebelum Ibu juga akhiri, jangan lupa untuk materi pada pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang simpangan baku. Nah, sebelum Ibu akhiri lagi, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajarannya ya. Nah, ini close your book, sudah ditutup.